Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vela Veronica dengan NIM 2210177712 kelas E4 Prodi Manajemen. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Supply Chain Management dengan dosen pengampu yakni Pak Adi Mursalin SEMM. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat menyaksikan. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu aliran material, informasi, dan keuangan, seperti yang dapat dilihat oleh teman-teman di gambar berikut ini. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. SCM adalah rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pasokan, produsen, gudang, dan toko secara efektif agar persediaan barang dapat diproduksi dan didistribusi pada jumlah yang tepat, ke lokasi yang tepat, dan pada waktu yang tepat, sehingga biaya keseluruhan sistem dapat diminimalisir selagi berusaha memuaskan kebutuhan dan layanan menurut Sam C. Levy dan kawan-kawan tahun 2004. Tujuan supply chain management yaitu memaksimalkan keseluruhan nilai. Menurut ahli Stephenson, tujuan dari SCM adalah menyelaraskan antara pasokan dan permintaan secara efektif dan juga efisien. Selain itu, menghindari berbagai macam masalah yang bisa muncul diakibatkan rantai pasokan yang tidak terintegrasi. Komponen SCM menurut Turban tahun 2004 terdiri dari 3, yakni upstream, midstream, dan downstream. Pertama, rantai pasokan hulu meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para penyalurnya dan koneksi mereka kepada para penyalur mereka. Aktivitas utama adalah pengadaan. 2. Rantai pasokan internal meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Aktivitas utama adalah manajemen produksi, fabrikasi, dan pengendalian persediaan. 3. Rantai pasokan hilir meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Aktivitas diarahkan pada distribusi, transportasi pergudangan, dan after sale service. Area cakupan atau lingkup SCM apabila mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi SCM adalah: yang pertama, merancang produk baru; yang kedua, mendapatkan bahan baku; yang ketiga, merancangkan produksi dan persediaan; yang keempat, melakukan produksi; yang kelima, melakukan pengiriman. Manfaat SCM secara tidak langsung yaitu: yang pertama, kepuasan pelanggan; yang kedua, meningkatkan pendapatan; yang ketiga, menurunkan biaya; yang keempat, pemanfaatan aset semakin tinggi; yang kelima, peningkatan laba; yang keenam, perusahaan semakin besar. Manfaat SCM secara langsung: yang pertama, SCM secara fisik dapat mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. Yang kedua, SCM berfungsi sebagai mediasi pasar, yaitu
memastikan apa yang dipasok sesuai dengan aspirasi pelanggan. Yang ketiga, melakukan pelaksanaan SCM. Pemasaran dapat mengidentifikasi produk dengan karakteristik dan atribut yang diharapkan konsumen, sehingga bisa dikomunikasikan kepada perancang produk. Peran teknologi internet. Aplikasi internet dalam konteks supply chain management yaitu yang pertama, electronic procurement. Electronic procurement salah satu model pengadaan yang mendukung hubungan jangka pendek adalah e-auction, yaitu suatu aplikasi untuk mendukung kegiatan lelang yang dilakukan secara elektronik. Yang kedua, electronic e-fulfillment. Electronic fulfillment adalah pemenuhan pesanan pelanggan secara elektronik. Sekian pembahasan saya pada video kali ini mengenai supply chain management. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Makasih.